Oke, kembali lagi di channel kesayangan kita ini, Opini Bang Leo. Apakah Anda mengenal sosok pria ini dengan beberapa istri yang mengklaim dirinya sebagai eh, saingan Hotman Paris? Asik ya. Jika kita bandingkan ya, rasanya Rasman ini belum sebanding dengan Hotman Paris. Bahkan jika dibandingkan dengan pengacara lain seperti siapa ya, si Pajen ya, rasanya ataupun Otto gitu, rasanya belum setara gitu ya. Membandingkan seorang pengacara dengan Hotman Paris seharusnya dilakukan secara setara gitu ya, seperti membandingkan contoh kayak Cristiano Ronaldo dengan Messi gitu ya, itu baru seimbang. Namun jika Ronaldo dibandingkan dengan pemain futsal di kampung gitu ya, jelas tidak selevel teman-teman. Perbandingan haruslah apple to apple gitu ya. Misalnya Batman dengan Superman gitu kan, Captain America dengan Hulk gitu kan, atau Upin Ipin dengan Dora gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman yang seharusnya enak gitu dipandang gitu ya. Ini baru perbandingan yang setara gitu ibaratnya kan. Jadi mari kita belajar bahasa Inggris sedikit gitu. Apple to apple ya kan. Artinya membandingkan dua hal yang sejenis gitu ya. Namun jika perbandingan seperti apple dengan jengkol gitu, jelas tidak nyambung ya teman-teman ya. Seharusnya tidak connect lah gitu ya. Sebenarnya saya malas menanggapi masalah ini teman-teman. Tetapi semakin lama semakin panas gitu ya. Mengapa? Karena ternyata Mahkamah Agung telah mengeluarkan siaran pers resmi gitu ya teman-teman. Mahkamah Agung menyampaikan beberapa hal sebagai berikut gitu ya. Dia mengatakan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu ya. Tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas dan tidak tertib yang dapat dikategorikan sebagai merendahkan dan melecehkan martabat pengadilan ataupun menjaga nama baik gitu ya. Mahkamah Agung tidak mentolerir gitu ya, siapapun pelakunya, sehingga harus diminta pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik pidana maupun etik. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian yang tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Jika Mahkamah Agung sudah mengeluarkan siaran pers teman-teman, berarti saya juga harus akan bicara gitu ya. Karena apa? Karena kita harus membandingkan secara setara gitu ya. Kemarin di persidangan tersebut, insiden yang membuat heboh, saya tidak ingin menampilkan videonya karena beberapa kali menampilkan video seperti itu bisa melanggar pedoman komunitas teman-teman ya, terutama yang menampilkan kekerasan gitu ya. Padahal menurut saya itu tidak terlalu parah gitu, namun demi menjaga agar konten tetap sesuai dengan pedoman komunitas, lebih baik kita hindarin. Jadi kita tidak menayangkan video, kita hanya kasih penjelasan
opini kita ya. Jadi tahu tidak kalian teman-teman ya, yang membuat heboh itu adalah tindakan pengacara Rasman ya, Arief Nasution dan Firdaus Wibowo ya, yang melakukan tindakan menghina persidangan. Apa itu? Mereka naik ke atas meja persidangan, kawan. Firdaus bahkan bersumpah gitu ya, saya akan menjadi orang kafir kalau saya bohong. Walaupun saya awam dalam masalah persidangan, tetapi kalau sudah bicara naik ke atas meja, kawan, aduh, ini baru sejarahnya gitu ya. Ada orang melakukan tindakan seperti itu di persidangan, viral. Ini artinya sudah menginjak-injak harkat dan martabat sebuah persidangan. Ya, kalian nilai sendiri deh. Udah keterlaluan emang. Terlalu kalau kata Ridho Roma, ya kan? Sementara abang kita ini, Bang Hotman ya, duduk di tengah-tengah gitu. Ceritanya begitu. Lalu datanglah si Rasman lah saya, si botak itu, lalu yang menghina gitu ya. Entah apa dibisikinnya kepada Bang Hotman gitu ya. Otomatis yang lain pun maju ke arah Bang Hotman untuk menyelamatkan tindakan itu ya, yang kita tidak tahu itu. Kayaknya ada yang dibisikin apa itu, entah dia mau menggigit kupingnya gitu kan, kayak Mike Tyson gitu. Entah mau ngomong kotor gitu kan, atau mengintimidasi gitu, kita nggak tahu juga kan teman-teman. Yang pasti itu udah terlaluan gitu ya. Jadi karena ada aksi dorong mendorong itu, dibilanglah bahwa ada beberapa orang yang menyerang saksi gitu ya. Maka reflekslah si Firdaus Wibowo ini tiba-tiba naik di meja dan dia mengatakan, saya tidak sadar kaki saya naik ke meja. Lah, nggak sadar, tapi udah di atas gitu ya. Saya berani katakan saya kafir kalau saya tahu ada orang yang mengangkat kaki saya ke meja. Rela dia mengkafir-kafirkan dirinya sendiri, teman-teman. Oleh karena saya punya ilmu bela diri gitu ya, makanya saya refleks gitu ya. Semua di ruangan sidang itu ada bapak polisi segala macam, dan mereka ikut bela diri gitu ya. Tetapi ini memang sudah kelewatan batas kalau menurut saya, teman-teman. Namanya ruangan persidangan harus dihormati ya. Mau sabuk hitam, sabuk hijau, sabuk putih, atau sabuk kepala gitu ya, harga persidangan, bosku. Hargai persidangan ya. Saya sebenarnya menolak mengomentari ini karena apa? Firdaus Wibowo ini kan kemarin waktu ada kasus persekusi oleh oknum aparat pemerintah RT kan, melakukan penyerangan bersama gitu dengan beberapa orang anak muda terhadap mahasiswa yang sedang berdoa ya. Ini juga kan dia juga nih, Firdaus Wibowo ini bisa dikatakan adalah salah satu pengacara yang angkat suara dan membela mahasiswa tersebut gitu ya. Tapi entah kenapa makin kesini kok makin sana gitu. Ya memang diakui gitu ya. Saya jujur saja, saya kesal sama kawan ini. Banyak sekali cerita di TikTok, tapi begitu dia membela mahasiswa yang sedang berdoa, itu dari oknum para RT yang dengan beberapa orang di sana. Saya respect sama kawan ini, tapi saya tidak mengurangi respect ini karena melihat adegan dia ya, orang
yang kalau ada kebaikan orang itu, kita harus ingat teman-teman, harus kita katakan. Maka saya tidak akan terlalu membabi buta mengomentarinya. Karena saya lihat ada beberapa hal positif yang pernah dilakukan nih kawan gitu ya. Jadi ya kita masih tetap menghormati beliau ini ya. Karena kalau kebaikan memang kayak permen sih sebenarnya teman-teman. Tapi karena kalau permen dicecep gitu kan hilang sekejap. Ya itu kebaikan gitu. Tapi kalau kesalahan pasti diingat-ingat gitu ya. Tapi kalau si Rasman ini teman-teman ya, saya tidak tahu. Entah kenapa dari kemarin nongol gitu di televisi dan media, satu pun tidak ada yang bisa ditiru gitu dari tindakan dia. Satu pun tidak ada yang bisa dibanggakan gitu loh. Ya. Yang dibanggakan pas waktu dia lagi nyanyi-nyanyi lagu Batak saja kali ya. Itu saja gitu teman-teman ya. Tapi dari tindak tanduknya semuanya kayak bermasalah ya. Terus dia bermasalah juga sama Dennis ya, Nikita Mirjani dan beberapa orang selebritis lainnya. Apa tidak ada kerjaan kawan ini ya yang lain gitu ya, atau sensasi apa gitu yang dibangun terus ya. Terakhir itu siapa, Iklima Kim ya, mantan asisten Bang Hotma Paris kalau nggak salah. Dikatakan media bahwa Iklima Kim mengaku bahwa Rasman sempat meminta dia, tidak tahu meminta atau memaksa gitu ya untuk menjadi istrinya yang kesekian gitu ya. Ini baru namanya pagar makan tanaman gitu. Jangan terlalu banyak komentar kalau di pagar sana. Ini pagar makan tanaman teman-teman ya. Coba bayangin kalian, dia katakan apa juga sih Rasman ini gitu. Kami tidak terima gitu ya. Hakim harus diganti. Siapa kali kau gitu ya. Jadi kemarin waktu dia pengacara, pernah dia jadi pengacara ya. Jangan tanya tamatan kemana gitu. Katanya tamatan Malaysia dia. Ya. Jadi dia kemarin apa gitu namanya, pernah masuk dalam sebuah kongres apa gitu teman-teman ya. Pokoknya ini kocak sih. Nanti kalian searching aja lah videonya. Oke teman-teman, itu aja dari pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa komen di video ini apa masukan dari kalian. Terima kasih. Bye bye.